Halo guys, kenalin namaku Gebri. Jadi kali ini aku akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan mengenai STIS. Nah, jadi pertanyaan ini saya ambil dari kolom komentar YouTube-nya Edov ya, yang terkait ada video-video STIS, terus itu ada nanya. Nah, itu ku kumpulin terus ku jawab di sini. Oke. Nah, ini ada banyak pertanyaan sih, tapi pertanyaannya yang bisa ku jawab aja yang ku jawab. Soalnya kan aku bukan kuliah di STIS, jadi aku nggak tahu gimana dalamnya STIS, cuma tahu luar-luarnya doang, gimana seleksinya doang ya. Jadi sebisaku ya pasti ku jawab sih. Kalau bisa ku jawab pasti akan ku jawab. Oke, jadi langsung aja kita jawab pertanyaan mengenai STIS. Oke, yang pertama, kalau masuk STIS harus botak? Serius nanya, harus botak nggak ya? Nah, ini kan orang-orang dalam yang tahu. Jadi aku tanya sama temanku bahwa kalau STIS itu nggak botak sih, nggak botak halus gitu, cuman ada ukurannya gitu. Misalkan 321 atau 12x3, aku nggak tuang pangkas, nggak tahu gimana menurut yang pokoknya 123 tambah yang 1 tambah yang 2 tambah yang 3 itu nggak tahu gimana, pokoknya gitu ya guys. Jadi nggak botak sih, nggak botak, cuman ada ukurannya gitu ya, harus pendek. Kalau rambutku kayak gini anak STIS itu nggak boleh, harus lebih pendek lagi dari sini sih. Ini udah terus panjang banget sih rambut. Kak, tesnya ada bahasa Inggrisnya juga Kak, tahun 2020. Tahun 2020 kita kan belum tahu ya gimana, tapi di tahun 2018 itu nggak ada bahasa Inggris, di tahun 2019 juga nggak ada bahasa Inggris. Nah, bisa tersimpulin mungkin tahun 2020 juga nggak akan ada. Jadi hanya matematika aja ya. Udah tak share ke grup masing-masing Kak. Jangan lupa dibanyakin upload video tentang STIS Kak. Semangat. Oke, makasih udah nge-share videonya. Teman-teman udah nge-share belum? Yuk, share. Kak, fasilitas gratis apa saja yang didapat mahasiswa STIS? Nah, jadi di tahun 2018 itu terakhir kali ngedapatkan yang namanya tunjangan ilmu dinas. Kayak di tahun 2020 tunjangan ilmu dinas itu udah nggak lagi ya. Jadi teman-teman kalau kuliah di STIS, fasilitas gratis yang teman-teman dapat itu hanya uang kuliahnya aja ya. Tunjangan ilmu dinasnya udah nggak lagi. Kak, kalau boleh tahu ada berapa tahap tesnya mulai dari matematika sampai kesehatan? Oke, jadi ada 4 tes untuk bisa kuliah di STIS. Yang pertama itu ada matematika, oke. Yang kedua SKD. SKD ini ada 3 subtes, yaitu TKP, TIU, sama TK, oke. Terus yang ketiga itu ada psikotes, oke. Terus yang keempat itu ada kesehatan, oke. Jadi ada 4 tahap yang harus dilewati agar bisa kuliah di STIS. Tes matematika minimal benar berapa Kak? Tes matematikanya harus benar 60. Harus benar 60, benar semua berarti ya. Enggak sih guys, jadi saranku teman-teman minimalnya kalau mau lulus gitu harus benar di atas 30, kalau bisa di atas 40 ya, karena kita kan nggak tahu gimana kemampuan peserta lainnya. Kalau kemampuan peserta lain itu jago-jago gitu ya, misalkan banyak benar yang 40, berarti yang 40 ke atas lah yang bisa lulus gitu. Jadi berdasarkan kemampuan peserta juga, jadi usahakan jawab sebanyak-banyaknya. Kak, trik cepat STIS Kak, trik cepat STIS, trik cepat STIS, mungkin trik cepat matematika STIS. Oke, jadi gini, sebenarnya kalau dibilang trik cepat ngejawab soal itu ya kurang oke sih menurutku, tapi ada baiknya. Kenapa? Karena ya mempersingkat waktu kan. Untuk ngejawab soal dengan cepat itu sebenarnya harus dengan memahami konsep dulu teman-teman. Ya kalau teman-teman udah paham konsepnya, pasti bisa ngejawab soal dengan cepat. Itu sih intinya. Jadi jangan pernah kayak harus cara cepatnya, harus cara cepat, enggak. Yang penting teman-teman harus paham konsep. Kalau teman-teman paham konsep, mau gimana pun soalnya pasti bisa dijawab. Kita tahu soal-soal sekarang kan itu udah menjadi hot gitu ya, jadi nggak bisa dipakai cara-cara cepat gitu, harus menggunakan konsep. Nah, aku punya contoh soal yang bisa dijawab secara cepat. Mungkin ini bisa dibilang cara cepat, tapi
nggak cara, tapi ini pakai konsep gitu. Jadi ya intinya kalau teman-teman tahu konsep bisa cari cepatnya gitu kan. Oke, ini ya, ini ada soalnya, mungkin ya menarik lah bahas. Jadi ini ada 5x pangkat 2 dikurang 6 kali 5 pangkat x tambah 1 ditambah 125 sama dengan 0. Nah, jadi x1 dan x2 ini memenuhi persamaan ini ya. Terus sebenarnya berapa nilai x1 ditambah dengan x2? Oke, jadi teman-teman boleh pause videonya, jawab dulu nih ya guys. Oke, mari kita jawab soalnya nih. Nah, sebenarnya untuk ngejawab soal ini gampang banget. Oke, teman-teman perlu ingat yang namanya persamaan kuadrat. Oke, nah jadi ini ada kaitannya dengan persamaan kuadrat dan ada kaitannya dengan perpangkatan. Oke, nah kalau ada x1 ya, x1 ditambah dengan x2 itu kan di persamaan kuadrat apa? Min b per a. Oke, kalau x1 kali x2 itu sama dengan c per a. Nah, sekarang kita pakai di sini. Nah, ini kita tahu akar-akarnya apa? Akar-akarnya itu ini kan 5 pangkat x1 dan 5 pangkat x2. Oke, berarti kalau akar-akarnya ini kita kaliin jadi gimana? Jadi gini kan, 5 pangkat x1 kali 5 pangkat x2. Nah, kalau dia akarnya dikaliin apa? C per A. C nya mana? C nya yang ini, 125 per A nya berapa? A nya 1. Berarti sesuai dengan sifat eksponen, ini kan pangkatnya dijumlahin kan, 5 pangkat x1 tambah x2 itu sama dengan 125. 125 itu berapa? 5 pangkat 3. Jadi bisa kita peroleh di sini x1 tambah x2 nya sama dengan 3 gitu ya. Cepet banget kan? Kak mau nanya, apa benar sudah tidak ada tes bahasa Inggrisnya? Ya benar ya, kayaknya tahun sekarang itu nggak ada bahasa Inggrisnya kalau ngikuti aturan yang di tahun 2019 dan 2018. Pakai sistem minus nggak kak? Pakai. Jadi seleksi STS itu untuk matematikanya ya. Matematikanya itu benar, itu poinnya 4. Oke. Kalau dikosongin, ya kosongin 0. Terus kalau salah itu minus 1. Oke, ini ada teman-teman. Nah, untuk teman-teman sebelum ngerjain soalnya, baca dulu peraturannya. Itu lihat kalau benar dikali berapa, kalau salah ada pengurangan nggak. Misalkan kalau nggak pengurangan, jawab semua. Tapi kalau ada minusnya, pakai strategi. Oke? Kalau soal seleksi STS berarti mirip soal UN ya kak? Iya, mirip banget sama soal UN, tapi tingkat kesulitannya lebih susah di STIS ya. Kak, kuliah di mana? Depok. Bang mau nanya, kalau lulusan SMA tahun 2019 pakai nilai matematika ijazah atau rapor? Rapor ya. Rapor semester 5. Kak, soal hitungan bangun datar, bangun ruang gitu kak, keluar tahun kemarin. Iya, kak tahu yang aku lupa. Kayaknya keluar sih. Cuman aku skip aja karena aku kurang paham di situ. Kak, kalau boleh tahu perolehan skor kakak tahun kemarin di ujian matematika STS berapa? Kasih tahu nggak ya? Masalah ya? Penting banget nggak sih? Kayaknya nggak penting banget sih teman-teman. Jadi gini, sebenarnya nggak penting sih, cuman perlu tahu juga. Oke, jadi aku kan di STS itu ikut 2 kali ya, di tahun 2018 dan di tahun 2019. Oke, ini teman-teman harus bisa perhatiin juga. Nah, di tahun 2018 poinku kecil banget, itu 79. 79 ini apa? Lulus ya guys. Lulus. Oke, jadi pertanyaannya, apakah kalau nilaiku di atas 79 aja, ya bisa lulus gitu ya? Misalkan apa? Misalkan ya 85 lah misalkan aku bilang.
apakah bisa lulus. Kalau kita lihat di tahun 2018 kan 79 lulus, berarti di tahun 2019 85 lulus dong. Nah ini salah ya, jadi belum tentu ini lulus gitu, belum tentu lulus, belum tentu. Kenapa? Ya tadi karena kita nggak tahu kemampuan peserta yang ikut seleksi, pada pintar-pintar kah atau pada bisa-bisa aja gitu ya. Kalau pada pintar-pintar pasti nilainya lebih besar dong dari 85. Nah makanya dari itu ya tadi aku bilang kan, jawab soal itu sebanyak-banyaknya. Kita nggak tahu di tahun berikutnya itu gimana. Nah jadi di tahun 2019 ini di pas teman-teman ya, itu yang lulus itu nilainya itu di atas 100-an gitu ya, di atas 100-an. Nah di 100-an berarti tinggi-tinggi kan dibandingkan di tahun 2079, dibandingkan tahun 2018. Kawanku itu ada yang nilainya 60-an masih bisa lolos, 60 pokoknya di atas 65 ya, di atas 65 bisa lolos. Nah sedangkan di tahun 2018 harus di atas 100. Beda banget kan, beda banget. Jadi bisa aja soal 2018 susah dan bisa aja 2019 gampang. Oke, jadi ngejawab pertanyaan tadi, jadi yang di tahun 2019 nilaiku itu 124. Oke, ini sistemnya yang tadi ya, benar kali benarnya itu dikali 4, salahnya minus 1, ya kosongnya 0 gitu. Oke, jadi target kalian ya harus lebih dari sini dong, ya kan, biar aman. Pokoknya harus lebih dari sini lah biar aman. Oke, jangan ini ya, ini nggak tahu ya, belum tentu, dan itu tergantung kemampuan peserta lainnya. Jadi ingat, tipe soal HOTS nggak kak atau bisa aja seperti dasar. Soal matematika itu nggak terlalu HOTS banget, cuman pemahaman aja, kayak ya seperti soal-soal UN lah, tapi di atasnya dikit. Oke, dalam 1 hari berapa tes yang diuji? 1. Kak, anak IPS bisa masuk STIS? Bisa dong, di tahun 2019 itu yang anak IPS boleh mengikuti seleksinya, tapi di tahun sebelumnya belum bisa. Mungkin di tahun 2020 ini pasti bisa sih kalau mengikuti aturan yang tahun 2019. Kalau tes polstatistis bukan madas ya kak? Iya madas, cuman materinya materi matematika IPA. Kalau di madas kan gak ada vektor ya, gak ada lingkaran, pokoknya gitulah. Tapi nggak tahu sih, ya pokoknya matematika IPA tapi mirip kayak soal UN. Bang, ada kumpulan soal STIS, boleh minta bang? Ada. Kalau mau minta, follow dulu Instagramku. Menurut kakak, buku yang kakak rekomendasiin buat belajar dan soalnya banyak keluar saat testis dan beli di mana? Nah, aku nggak pernah beli buku, jadi aku nggak tahu dan aku nggak bisa ngerekomendasiin beli buku yang mana. Tapi saranku, kalian belajar dari soal-soal tahun lalu aja, itu udah ngebantu banget buat teman-teman. Kak, persentase masuk STIS nilai semester 1 aja kah yang dinilai rata-rata 7? Bahasa Inggris sama matematika ya, kalau untuk UN juga diperuntukkan nilainya harus 7 bahasa Inggris dan matematika. Nah, jadi untuk yang nilainya itu hanya nilai rapot aja ya, nilai rapotnya harus 7 ya, matematika sama bahasa Inggris. Nilai UN itu nggak dipakai ya teman-teman. Kak mau nanya, apa tesnya ada nilai mati atau enggak? Nah, jadi kalau masalah nilai mati itu nggak ada. Nah, sistemnya di STIS ini di ranking ya guys. Cuman aku nggak tahu di ranking nasional atau di ranking per provinsi. Itu aku nggak tahu. Pokoknya di ranking yang diurutkan berdasarkan nilai yang tertinggi. Kak, ada les privat buat STIS enggak? Nah, buat teman-teman yang mau les privat sama aku, coba deh tulis kolom komentar. Kalau banyak, mari kita buatin. Tapi kalau dikit, ya udah tahu saja. Karena ya capek sih untuk ngajari atau orang gitu kan, lebih bagus ngajari rame gitu biar ilmunya dapat banyak gitu, nggak cuma satu orang aja kayak gitu sih. Oke guys, jadi pertanyaan udah habis. Jadi kalau teman-teman masih kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain selain yang ku jawab di sini, boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau aku lagi semangat buat video, mungkin ku jawab lagi ya, kayak gitu ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share. Dadah.